kehidupan dalam kuburan jauh lebih panjang dibandingkan kehidupan di dunia. Nabi SAW bersabda, "A'maru ummati baina sittina wa sab'in." Bahwa usia umatku itu hanya berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit yang lewat 70 tahun. Walaupun ada usia yang sampai 100 tahun, itu sedikit sekali. Tapi kebanyakan di bawah 70 tahun, umumnya umat Rasul itu sudah meninggal dunia. Tetapi ketika orang masuk ke dalam kuburan, usia dia di kuburan sampai kiamat ditegakkan itu panjang sekali. Anda bisa bayangkan, orang yang meninggal sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini kiamat tidak dibangkit-bangkitkan, menunjukkan bahwa kehidupan kuburan jauh lebih panjang dibandingkan kehidupan dunia. Dari sinilah maka wajar seorang mukmin harus takut dengan kehidupan kuburan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi para ulama mengatakan, apakah orang yang mendapatkan adab kubur itu munqati atau mustamir, terus menerus ataukah terputus? Kata para ulama, adab kubur itu hanya terputus dengan tiupan sangkakala Israfil. Ketika itulah Nabi SAW menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Israfil untuk meniup sangkakala yang pertama. Disinilah adab kubur terputus. Karena ketika itu seluruh orang mati, baik orang yang ada di atas bumi atau yang ada di bawah bumi, baik kalangan jin, baik malaikat, kecuali makhluk-makhluk yang Allah kehendaki saja, semua hancur. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan kehancuran bumi setelah tiupan sangkakala itu adalah 40. Bisa 40 hari, bisa 40 bulan, bisa 40 tahun. Yang jelas Allah hancurkan bumi ini. Allah luapkan lautan ke daratan. Allah jatuhkan bintang. Allah hancurkan gunung sehingga seperti kapas yang dihempas angin. Itulah yang disebut dengan kehancuran alam atau hari kiamat. Baru setelah kemudian bumi tidak bulat lagi, tapi bumi terhampar. Allah ganti bumi yang kita pijak dengan bumi yang baru. Itulah yang disebut dengan padang mahsyar. Maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Israfil untuk meniup sangkakala kebangkitan. Yang kedua kalinya Israfil pun kemudian meniup sangkakala. Maka dari situlah manusia keluar dari perut bumi. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Allah keluarkan beban-beban beratnya. Disitulah orang-orang yang beriman, ketika mereka muncul dari kuburan, maka mereka akan berkumpul dengan keluarganya. Allah mengatakan, alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Orang-orang yang beriman, kemudian keimanan diikuti oleh keluarganya, oleh istrinya, oleh suaminya, oleh bapaknya, oleh anak-anaknya, oleh cucu-cucunya. Maka ketika mereka dibangkitkan dari kuburan, mereka langsung berkumpul menjadi satu keluarga. Dan itu sebuah ketenangan. Tapi orang-orang di luar daripada beriman, mereka keluar dari perut bumi seperti dua binatang. Pertama Allah contohkan dengan laron yang berterbangan. Anda bisa melihat laron apabila terbang di atas lampu atau di sekitar lampu. Lihat bagaimana cara terbangnya. Mereka akan saling tubruk dengan kawan-kawannya. Karena pada hari itu anak lari dari orang tuanya, suami lari dari istrinya, orang tua lari dari anaknya. Terkadang mereka bertubruk satu dengan yang lainnya. Yang kedua seperti belalang kal jaradil muntashir. Pertama seperti laron dulu, lari sana lari sini, yang dari barat ke timur, yang dari timur ke barat, yang dari selatan ke utara, yang dari utara ke selatan. Mereka kacau sehingga mereka mengatakan, ya wailana man ba'atsana min marqadina. Celaka, siapa yang membangunkan aku dari tidurku? Tapi orang-orang yang beriman hanya mengatakan, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalin. Inilah janji Allah kepada kalian dan benarlah ucapan para rasul. Baru setelah itu dari padang mahsyar berteriak seorang yang Allah suruh untuk berteriak. Mulailah kemudian mereka teratur. Maka mereka akan berjalan ke satu titik. Disitulah yang disebut dengan padang mahsyar. Mereka akan tinggal selama 50 tahun telanjang, kembali tidak dikhitan, tidak pakai sandal, matahari dekatkan 1 mil, keringat bercucuran, tidak ada makan, tidak ada minum. Mereka berdiri
50 tahun. Sehingga akhirnya orang-orang saleh mereka berkumpul, datang kepada Adam minta syafaat. Adam memberikan udzur, tidak sanggup memberikan syafaat. Kata Adam, datanglah kalian kepada Nuh, karena dia Rasul pertama dalam Islam, Rasul pertama setelah aku. Maka mereka pun kemudian datang kepada Nuh. Nuh pun memberikan udzur, datanglah kalian kepada Ibrahim, karena dia Khalilur Rahman. Maka mereka datang kepada Ibrahim. Kata Ibrahim, aku tidak sanggup berikan syafaat, datanglah kalian kepada Musa, karena dia Kalimur Rahman. Ketika mereka datang kepada Musa, kata Musa, datanglah kepada Isa. Isa pun memberikan udzur, tidak bisa. Seandainya kalian datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik.